Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah khatal iman azakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pembahasan kajian kita Sirah Nabawiyah yang merujuk kepada kitab Minhajul Haraqi li Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Munir Al-Ghadban, Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban rahimahullah. Dan pada pertemuan hari ini masih berbicara tentang bagaimana upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah beserta pengaruhnya. Pada dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas pembersihan terhadap orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Kemudian mereka sudah diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berlanjut, kalau disebutkan oleh pakar sejarah, pakar sirah, bahwa peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Yahudi Bani Qainuqa terjadi setelah perang Badar. Maka kemudian dilanjut dengan peperangan melawan Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, yang itu terjadi pasca perang Uhud, atau sebagian riwayat lain menyatakan 6 bulan setelah perang Badar. Dan pada pertempuran yang ketiga masih melawan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, yakni perang melawan orang-orang Yahudi Bani Quraidah, yang itu terjadi ba'da perang Ahzab atau perang Khandaq atau perang Parit, ya. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah boikot dalam peristiwa perang Ahzab, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali pulang ke rumah, ya. Kalau dalam kisah yang disebutkan oleh Munir Muhammad Al-Ghadban rahimahullah, ketika itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Duh, kamu kok sudah pulang? Kok sudah kamu letakkan itu pedangmu? Padahal kami para malaikat ini belum meletakkan pedang sama sekali, dan kami akan tetap terus mengejar orang-orang Yahudi." Ya. Maka kemudian lalu kita mau kemana? Kata malaikat Jibril alaihissalam, beliau menunjukkan jarinya ke arah perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Atau dalam riwayat lainnya dari Ummu Salamah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mandi di rumah istrinya, Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dan mengatakan, qad wada'ta as-silaha wallahu ma wada'nahu fa akhruj ilaihim. Kalian sudah meletakkan senjata kalian, kata malaikat Jibril. Demi Allah, kami belum meletakkannya. Maka kemudian fakhruj ilaihim, keluarlah kepada mereka. Ya.
Qala, maka Nabi kemudian bertanya, fa ila aina? Kita mau keluar kemana? Maka malaikat Jibril mengatakan, hahuna, ke sana. Sambil kemudian wa asyara ila Bani Quraidah. Maka Jibril menunjukkan arah Bani Quraidah. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari juz 15 halaman 293. Hadis nomor 4117. Ya. Maka ikhwatal iman azakumullah, demi mendapatkan perintah, padahal capek itu belum hilang. Ibaratnya baru nyampe rumah sudah dengan order berikutnya, dan ordernya tidak main-main, perang lagi. Ini Pak, ya. Maka kalau ini tidak dimiliki oleh seorang muslim yang berjiwa askari, seorang muslim yang memiliki jiwa militer, tidak bisa. Yes. Baru nyampe rumah, jangan bisa lihat kisah-kisah para tentara. Ya, baru nyampe rumah, baru peluk istri, belum selesai diberangkat. Ya. Nah, ini dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa perang Bani Quraidah. Maka kemudian untuk cepat sampai ke tujuan itu, Nabi memerintahkan Ridwanullah alaihim. Apa yang Nabi katakan kepada mereka? La yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada satupun yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Atau dalam matan hadis lainnya dikatakan la yusalliyanna ahadud duhra illa fi Bani Quraidah. Janganlah ada satupun yang sholat duhur kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Maka kemudian ikhwatal iman azakumullah, para sahabat berangkat demi as-sam'u wa ta'ahnya, mendengar dan taatnya atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka mereka berangkat dan terjadi ikhtilaf di sini. Ketika Nabi berwasiat jangan sholat asar kecuali kalian sampai di Bani Quraidah. Sementara para sahabat lainnya ternyata sholat asar terlebih dahulu, baru kemudian berangkat. Sementara para sahabat berangkat dulu dan tidaklah dia selesai bertempur kecuali di Bani Quraidah dia kemudian sholat asar. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati perselisihan di dalam memahami perintah beliau ini, Nabi tidak marah. Nabi memahami betul karakter dua pasukan yang berselisih. Kalau kemudian salah satu akan disalahkan, itu berpotensi akan menimbulkan perpecahan. Apalagi pas ya lagi capek-capeknya disalahno. Nah, ini Nabi memahami betul karakter psikologi para pasukannya. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendiamkannya, tidak menyalahkan siapapun. Dalam rangka apa? Menjaga soliditas pasukan, menjaga keutuhan pasukan. Karena apa? Musuh yang sedang mereka hadapi adalah musuh yang besar. Ya, maka tak layak bagi seorang pemimpin mencari celah untuk menyalahkan pasukan atau prajurit yang ada di dalamnya. Nah, ikhwatal iman a'azakumullah, maka disebutkan di dalam sirah bagaimana peperangan melawan Bani Quraidah itu dibangun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena apa? Mendapati Yahudi Bani Quraidah yang ketika itu mereka terprovokasi oleh Yahudi Bani Nadir yang dipimpin oleh Huyai bin Al-Akhtab. Kita tahu pada peristiwa kemarin, peristiwa perang Bani Nadir, bagaimana orang-orang Yahudi Bani Nadir yang bermaksud akan apa? Membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka akan menjatuhkan batu ketika Nabi sedang istirahat. Nah, ini kemudian mereka terusir. Dan sebagian mereka, sebagaimana kita sebutkan kemarin, mereka kemudian sebagian mereka lari di Khaybar. Nah, di Khaybar inilah mereka masih menyimpan dendam kesumat. Maka ketika menyaksikan pasukan Ahzab mengepung barisan kaum muslimin, diam-diam Yahudi yang dipimpin oleh Huyai bin Al-Akhtab ini memprovokasi, mengajak para kabilah-kabilah Quraisy untuk bangkit melawan
dan kemudian bagaimana kabilah Bani Ghodofan, bagaimana kemudian disebutkan Huyai bin Al-Akhtab juga memprovokasi Yahudi Bani Quraidah, ya. Sampai ketika itu dikatakan pimpinan Yahudi Bani Quraidah salah satunya adalah Ka'ab, di mana Ka'ab ketika itu diprovokasi untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Huyai bin Al-Akhtab. Tetapi kemudian Ka'ab menolak karena Ka'ab tahu bahwa Huyai ini suka memprovokasi. Sementara Ka'ab ketika itu percaya dengan Rasulullah Muhammad SAW, bahwa beliau adalah seorang yang jujur berkali-kali. Bahkan ketika rumahnya diketuk oleh Huyai bin Al-Akhtab, Ka'ab tidak mau membukanya, ya, bahkan mengucapkan persetan, kamu ya Huyai, saya tidak percaya sama omonganmu, ya, saya lebih percaya omongannya Muhammad. Ini Pak, sampai kemudian lihatlah kegigihan Huyai bin Al-Akhtab ini, sampai akhirnya apa, dia mencoba merayu dengan mengucapkan kalimat apa, demi Allah saya itu ingin ketemu sama kamu, saya tidak akan menghabiskan makananmu. Bagi orang Yahudi omongan ini sangat menyinggung banget, ya. Saya kesini tidak untuk memakan makananmu, saya cuma ingin ketemu kamu, katanya. Maka kemudian Ka'ab membuka pintunya, dan di situ kemudian Ka'ab mulai terprovokasi untuk memutuskan perjanjian. Ketika diberitahu bahwa seluruh koalisi yang ada, yang sudah dipengaruhi oleh Huyai bin Al-Akhtab, orang-orang kafir Quraisy, kemudian orang-orang Bani Ghodofan yang dikatakan bahwa mereka akan datang bersama panglima dan pembesarnya, dan kini aku tempatkan di pinggiran Nakma dekat gunung Uhud. Semuanya telah sepakat denganku untuk tidak berhenti hingga kita semua menghabisi Muhammad dan para pengikutnya, ya. Jadi ditunjukkan koalisi yang sudah dibangun dan sudah dijajaki oleh Huyai bin Al-Akhtab, yang itu dibangga-banggakan, ya. Maka akhirnya apa, terprovokasilah Ka'ab ini, dan kemudian Ka'ab pun diundang dalam satu majelis tertentu bersama para pembesar Yahudi Bani Quraidah lainnya. Yang hadir ketika itu diantaranya Zubair bin Battah, kemudian Nibas bin Qais, Azzal bin Samuel, Uqbah bin Zaid, dan Ka'ab bin Zaid sendiri. Mereka semuanya diprovokasi untuk mencabut perjanjian dengan Rasulullah SAW, di mana perjanjian yang mereka bangun dalam peristiwa apa, ke Madinah, Sahifatul Madinah, di mana mereka bersumpah setia, janji setia menjadi warga negara yang baik untuk memberikan pembelaan atas kota Madinatul Munawwarah. Bersama Rasulullah dan kaum muslimin lainnya, bersama elemen bangsa lainnya, mereka akan terlibat untuk memberikan pembelaan Madinah dari serbuan para musuh-musuhnya. Tetapi sekali lagi itu mereka khianati dan mereka membatalkan perjanjian sepihak. Ikhwani fillah azzakumullah. Maka dari sini bagaimana kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan melakukan pengepungan selama 25 hari, ya. Dan Nabi tidak main-main dalam urusan itu. Bahkan kemudian Nabi memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melemparkan panahnya. Nabi katakan, ya Sa'ad, maju dan panahlah mereka. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini melancarkan anak panah mereka dan bersama kaum muslimin kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah, ya. Saat ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat yang dia didoakan setiap tembakan panahnya itu selalu tepat sasaran. Bahkan Nabi mengatakan, ilmu ya Sa'ad, memanalah engkau ya Sa'ad, sesungguhnya abi dan umiku menjadi jaminan atas seluruh tembakanmu, ya. Jadi sniper dalam urusan ar-ramyu, ya. Ini semestinya dimiliki oleh seorang muslim, ya. Nah, fanifidina azzakumullah, ketika orang-orang Yahudi itu dipanai, mereka membalas, ya. Sampai akhirnya terjadilah pertempuran itu, dan Nabi kemudian merintahkan para sahabat untuk disuplai makanan, ya. Namanya apa? Perang pun juga harus mengandalkan logistik. Logistiknya apa? Nabi kirim ketika itu suplai kurma. Bahkan Nabi katakan sebaik-baik makanan itu adalah kurma.
Ya, jadi saya masih ingat ketika dalam salah satu pertempuran pagi hari itu kita cuma dibekali korma masing-masing satu kantong isi 5 kalau tidak salah, ya. Satu orang bawa itu, kemudian berangkat pada sholat subuh, ya. Jadi sampai asar baru selesai. Cuman makan 5 butir korma itu, ya. Jadi keberkahan yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat sebaik-baik makanan itu adalah kurma. Nah, wanifillah azakumullah. Kemudian bagaimana juga ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengepung mereka, ya. Kemudian mereka dikepung, akhirnya mereka menyerah. Nah, ini ketika mereka dikepung ini, mereka melakukan apa? Proses negosiasi, ya. Jadi di mana ketika kaum muslimin melempar anak panah dan batu-batu kepada mereka, sementara mereka juga melemparkan balik juga dalam benteng mereka sampai sore hari. Pada malam yang mereka bermalam di sekitar benteng itu, maka Nibas bin Qais datang menghadap Nabi dan berkata kepada Nabi agar memperlakukan mereka sebagaimana perlakuan kepada Bani Nadir. Beliau akan mendapatkan harta benda dan senjata serta darah mereka terjaga, dan mereka semua keluar dari Madinah beserta istri dan anak gadis mereka. Mereka boleh membawa barang yang bisa dibawa seekor onta, tetapi tidak boleh membawa senjata. Apa reaksi Nabi ketika mendapatkan saran dari Nibas bin Qais ini? Maka kemudian Nabi menolak kecuali jika mereka mau menerima hukuman dari beliau. Jadi berbeda ini. Karena apa? Dipandang ini proses pengkhianatan yang sangat luar biasa. Tidak bisa disamakan dengan kejadian ketika menimpa Yahudi Bani Nadir. Ya, Bani Nadir ketika itu mereka hanya ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sementara yang dilakukan oleh Yahudi Bani Quraidah, karena provokasi yang dilakukan oleh Huyai bin Al-Akhtab ini, mereka apa? Terlibat di dalam pengadaan suplai senjata, Pak. Suplai senjata kepada siapa? Kepada pasukan Ahzab yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi disebutkan beberapa ratus pedang, panah, baju besi disuplai oleh Yahudi Bani Quraidah. Padahal mereka sama-sama bermukim di Madinah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oh ini pengkhianat besar berarti. Maka Nabi tidak mau menerima saran itu, bahkan kemudian disebutkan bagaimana malaikat Jibril alaihissalam mengendalikan perang dan mengguncang benteng itu. Nabi kemudian menyebutkan pengumuman, barang siapa yang mendengar dan taat hendaknya tidak melakukan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, ya. Maka ikhwatal iman a'udzakumullah, Nabi kemudian mengutus pasukan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Dari sini kemudian mereka melakukan pengepungan, ya, dan mereka mendapati para musuh-musuh Allah dan Rasulnya itu kemudian menyerah setelah mereka melemah dikepung sekian hari, 25 hari, ya. Kita bisa bayangkan tidak ada suplai makanan bagi orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang terkepung, sehingga kemudian mereka menyerahkan bendera putih. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati bahwa mereka menyerah? Maka Nabi sesuai dengan janjinya untuk memberikan hukuman. Dan hukuman seperti apa yang diberikan oleh Nabi? Nabi ketika itu menyerahkan hukuman. Bentuk hukuman itu diserahkan kepada seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini diberikan kehormatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan hukuman seperti apa bagi orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Maka apa yang dikatakan oleh Sa'ad ketika Nabi mempersilahkan, bahkan menyeru kepada orang-orang Ansor dengan kalimat kumu ila sayyidikum, berdirilah, sambutlah sayyid atau pemimpin kalian ini. Maka Sa'ad kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk, dan Nabi kemudian bersabda kepadanya, mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, faqala lahu inna haula'i nazalu ala hukmika, sesungguhnya orang-orang ini tunduk terhadap hukummu. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, fa inni ahkumu an tuqtalal muqatilatu wa an tusba adz-dzurriyyatu.
saat mengatakan hukum yang saya tetapkan itu, yakni apa? Pasukan mereka muqatilah, pasukan perang mereka dibunuh, tuktal, ya, artinya semuanya dibunuh. Kemudian kaum wanita wa antus badzuriyah, dan turunan mereka kemudian apa? Dan anak-anak mereka ditawan. Maka mendengar sanksi yang disebutkan oleh Sa'ad bin Mu'adz ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi dengan bangga mengatakan, laqad hakamta fihim bihukmil malik, maka sungguh engkau ya Sa'ad telah menetapkan sanksi kepada mereka sesuai dengan sanksi Allah Subhanahu wa taala, sanksi Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka disisahkan kalau dalam versi Minhajul Haraki ini 400 orang Yahudi laki-laki semuanya disembelih, Pak, dipenggal. Kalau saya buka di Wikipedia 600 sampai 700 dipenggal semuanya. Laki-laki Yahudi Bani Quraidah. Ya. Nah, ini muqatil mereka, pasukan perang mereka dibunuh oleh kaum muslimin. Sementara anak-anak dan perempuan-perempuan mereka ditawan. Ya. Jadi ayolah khatal iman azakumullah, sekali lagi semuanya terkena sanksi kecuali sebagian kecil karena mereka menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislamannya, atau karena mendapatkan jaminan keamanan dari sebagian sahabat, atau karena ada keterangan yang membuktikan bahwa dia tetap setia dengan perjanjian ketika terjadi pengepungan. Dan jumlah mereka yang mendapatkan pengecualian tidak dibunuh dan tidak dipenggal itu tidak lebih dari jumlah anggota satu keluarga. Artinya sedikit banget. Yang sebagian besar dibunuh dan dipenggal. Termasuk siapa? Mertuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Huyai bin Al-Akhtab. Ya. Jadi sekali lagi ini ketegasan yang diambil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika sebagian di antara mereka itu mendapatkan ampunan, ya, sebagian karena mereka masuk Islam, sebagian mendapatkan jaminan dari para sahabat, ya, maka mereka dibebaskan. Sementara wanita-wanita mereka dijadikan tawanan, ada sebagian dijadikan budak, ya, termasuk siapa yang kemarin sempat kita singgung, Sofiyah binti Huyai bin Al-Akhtab. Sofia ini anaknya Huyai bin Nadir yang memprovokasi, dia sumbernya, ya. Maka Sofia ketika itu diberikan kepada seorang sahabat. Sofia itu disebutkan seorang janda 2 kali, yang ketika itu usianya masih 18 tahun dan masih cantik, Pak. Maka para sahabat ketika itu eman, iki arek ayu, rondo ayu, dikekno sahabat. Ya, Nabi sendiri yang membagikan. Karena dalam Islam seperti itu, Pak. Kalau kita perang melawan orang-orang Bani Asfar atau orang-orang Eropa, ya nanti tawanan perempuannya itu orang-orang bule itu, ya, dan akan dijadikan budak kalau mereka bisa dikalahkan. Nah, ketika para sahabat memberikan saran, ya Rasulullah, kenapa Sofia Anda ambil saja? Ya, karena nilainya sangat strategis. Karena dia anak seorang tokoh, walaupun musuh, tapi bapaknya pembesar, Yahudi Bani Nadir. Ya, kata Nabi, labi wis kadung tak kena sahabat. Sudahlah, itu hak dia. Ya, ini menggambarkan bahwa Nabi jauh ketika melakukan pembagian ghanimah itu jauh daripada unsur nafsu. Ya, kalau nafsu ya ayu-ayu dipilih dulu. Kok sisanya sing elek-elek dikene prajurit. Nah, ini bukan karakter seorang pemimpin. Nggih. Maka kemudian sahabat tadi didatangi oleh Nabi yang mendapatkan ghanimah berupa Sofiyah binti Huyai bin Al-Akhtab ini. Dijelaskan oleh Nabi, ini ada pendapat dari sahabat-sahabatmu. Bagaimana menurutmu? Lihat sikap sahabat ini.
Ketika sebagian besar para sahabat menyarankan agar Sofia diberikan kepada Nabi, sahabat ini taat. Ya Rasulullah, ambil saja, tidak apa-apa. Anda mungkin lebih berhak. Ya, akhirnya diambil Sofia. Dan Sofia di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, ya Sofia, hari ini kamu saya bebaskan. Kamu punya dua pilihan, bebas murni atau menikah dengan saya. Kata Sofia, saya pilih menikah dengan Anda ya Rasulullah. Ya, baik. Bukan karena pertimbangan aji mumpung, tetapi firasat bahwa Sofia itu akan sesuai dengan mimpinya. Ketika itu dia bermimpi ketemu dengan bulan purnama yang demikian cerah datang dari Madinah. Ketika itu ditanyakan kepada sang suami yang keduanya, ditampar itu Sofia untuk tidak menanyakan tafsir mimpinya itu tadi. Ya, maka wallahu alam, yang jelas Sofia ketika itu diambil Nabi, dan ketika Sofia milih untuk menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Sofia kemudian dibawa pulang ke Madinah. Nabi pulang membawa Sofia, seorang perempuan yang paling cantik ketika itu, membuat iri para istri-istri lainnya. Nah, kalau istri jenengan tidak iri, sebab jenengan tidak bawa apa-apa pulang. Ya. Oke, istrinya tenang saja, Bu ya. Wis pokoknya Mas sampai, pokoknya aku gak nentang poligami. Sing penting duduk sampean. Ya, biasanya gitu para istri. Nah, ikhwani fillah azakumullah, maka kemudian juga disebutkan bagaimana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu kalimat, ketika Sa'ad bin Mu'adz, ya, Nabi mengatakan kepadanya, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian, ya, kepada siapa? Sayyid, pemimpin kalian, yakni Sa'ad bin Mu'adz. Nabi katakan itu kepada orang-orang Ansor. Maka tafsiran dari hadis ini kemudian dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Abu Zakaria Yahya bin Sharif An-Nawawi, ya. Beliau mengatakan jumhur para ulama, mayoritas para ulama memandang bahwa berdiri menyambut kedatangan orang yang memiliki keutamaan itu sangat dianjurkan. Mereka berdalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qumu ila sayyidikum au khairikum." Berdirilah, sambutlah sayyid atau pemimpin atau orang yang terbaik dari kalian. Ya, jadi ini berdiri ini tidak termasuk berdiri yang terlarang. Ya, dalam rangka menghormati orang yang terbaik di antara kita. Dia datang, kita langsung menyambut berdiri. Ya, salaman dan sebagainya. Ya, ini tidak terlarang. Yang dilarang itu apa? Dikatakan yang terlarang jika mereka berdiri sementara dihormati duduk dan dia terus berdiri. Orang yang menghormatinya itu tetap terus berdiri. Nah, ini yang terlarang. Ya, menurut pendapat daripada Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian bahwa disebutkan bahwa perang Bani Quraidah ini terjadi pada lokasi itu, hasilnya Nabi mengepung kaum Bani selama 25 hari, di mana Nabi ketika itu mengerahkan dan 30 kavaleri, infanteri, pasukan jalan kaki, kavaleri, pasukan berkuda. Ya, korban disebutkan dari kaum muslimin 2 orang meninggal. Sementara dari pihak musuh, orang-orang Yahudi, menurut tafsiran dari Ibnu Hisham atau Imam At-Tabari, 600 sampai 900 orang Yahudi dipenggal. Ya. Kemudian semua laki-laki dan 1 wanita dipenggal. Ini dalam hadis lainnya, ya. Jadi ikhwatal iman azakumullah, Nabi kemudian juga mendapatkan banyak ghanimah. Ya. Tentang ghanimah ini banyak yang didapat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bagaimana sebagian di antara para tawanan itu ditukar dengan senjata dan kuda, ditebus, ya. Karena ya demikianlah perlakuan Islam terhadap para tawanan. Jadi tawanan itu ada yang dibunuh, sebagaimana saran yang diberikan oleh Umar ketika Nabi mendapatkan tawanan dalam perang Badar. Ya,
Kalau dirasa bahwa membunuh itu ada maslahat lebih besar, maka lebih baik dibunuh. Ya, jadi tidak merepotkan barisan kaum muslim. Tawanan itu konsekuensinya apa? Memberikan tempat, kemudian ngasih makan. Ya, nah, tapi kalau merepotkan, dieksekusi mati. Ya, jadi saya pernah melihat bagaimana pimpinan mujahidin Chechnya itu siapa? Jenderal Khattab. Ya, ketika melakukan ambus, serangan dadakan, ya, menghadang konvoi pasukan Rusia di Chechnya itu, kemudian ada sebagian tawanan yang mereka bisa ditawan, tapi yang tidak bisa ditawan, yang ketika itu tadi salah satu pasukan Rusia yang dia dalam kondisi mabuk, ya, diajak berdiri, suruh bisa berkali-kali diberdirikan. Akhirnya apa? Jenderal Mahmud Syed Khattab ngambil senapan, langsung diberondong ini pasukan Rusia, mati. Daripada menghabiskan waktu, ya, karena apa? Khawatir nanti ada pihak musuh yang akan mengejar pasukan kaum muslimin. Ya, jadi dieksekusi. Ada tawanan yang ditebus. Nah, kalau dirasa ini memiliki nilai, ditebus. Bila harta itu sangat dibutuhkan kaum muslimin. Itu juga yang dilakukan oleh kaum muslimin mujahidin yang ada di Syam, yang ada di Suriah. Ketika mendapati bahwa mayat-mayat tentara itu, ya, bernilai tinggi dan mereka siap membeli berapapun nilainya, karena bagi orang-orang Syiah Hizbus Syaitan yang ada di Lebanon itu, mereka malu kalau pulang tidak membawa pasukan mereka. Jadi katakanlah berangkat 100, pulang pun juga harus 100, walaupun 100 itu 100 kotak peti mayat umpamanya. Maka banyak kejadian lucu di sana, Pak. Jadi mayat-mayatnya orang-orang Syiah Hizbus Syaitan itu dijual sama mujahidin sana, ya, karena apa? Mereka mau menebus orang-orang Syiah itu, dan mahal, ya, untuk tebusan. Uangnya tentu saja untuk kaum muslimin. Ya. Ada juga yang dimanfaatkan. Bagaimana dalam kisah ada beberapa tawanan yang mereka pinter-pinter bisa membaca menulis. Mereka dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk mengajar muslimin. Perlakuan yang didapatkan ketika mereka dimanfaatkan ilmunya itu, mereka menjadi seorang muslim. Di Afghanistan itu banyak tentara-tentara Rusia dulu, mereka berbalik. Karena apa? Mendapatkan perlakuan yang demikian baik oleh mujahidin Afghanistan, ya, mereka dimanusiawikan banget sampai akhirnya mereka masuk Islam, ya. Atau pernah mungkin saya ceritakan di sini bagaimana seorang perempuan Amerika yang kafir, Miss Lisa kami manggilnya ketika itu, di Suriah, ya, tinggal bersama kami di Masfa' Salma Al-Maidani, rumah sakit lapangan Salma. Perempuan Amerika, Pak, belum menikah, ya, 6 bulan membantu mujahidin, tinggal bersama mujahidin, ya tentu saja diberikan uang khusus, ya. Dia senang dengan pelayanan mujahidin. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, Miss Lisa ini, ya, dan kemudian menikah dengan mujahidin Suriah yang bernama Abu Ali, menjadi istri yang nomor 3, Pak. Nah, ya, jadi kami hadir ketika itu. Pesta walimahnya, masya Allah, luar biasa sederhananya. Jadi KUA-nya cuma ngambil kertas 1 sobek, dicatat, bukan isi perang. Nah, ini surat bukti nikahnya. Nah, seperti itu. Kemudian juga diberikan minuman apa? Yang ringan-ringan untuk para mujahidin. Tapi meriahnya luar biasa. Nah, ikhwani fillah azakumullah. Sahabat masuk Isya? Belum. Ya. Kita lanjutkan kembali, ya. Maka kemudian dikatakan bahwa orang-orang Yahudi ketika itu mereka betul-betul merasa hina dalam pandangan kaum muslimin, ya. Jadi setelah mereka dihinakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 3 kejadian, ya, peperangan Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan ini adalah Bani Huraidah, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu disebutkan oleh Al-Mukrizi
Mereka mengumpulkan seluruh harta benda dan apa saja yang ditemukan di dalam benteng itu, senjata, perabot rumah tangga dan pakaian. Ternyata semuanya berjumlah 1.500 pedang, 300 baju besi, 1.000 tombak, 1.500 tameng atau perisai, beberapa perabot rumah, bejana yang sangat banyak, homer dan benda-benda memabukkan lainnya yang semuanya ditumpahkan dan tidak dibagi 5. Juga terdapat beberapa unta dewasa dan ternak lainnya, semuanya dikumpulkan untuk dibagi. Ya, ini ghanimah yang didapat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Yang kemudian semua wanita tawanan Bani Quraidah itu ditukar dengan kuda dan senjata dari Najd. Peperangan ini menjadi kekuatan besar bagi kaum muslimin serta kemenangan yang menghancurkan Yahudi serta pemberangusan eksistensi mereka di Madinah setelah 6 tahun hidup di dalam kegalauan. Inilah yang dikatakan oleh Salam bin Muqsim, pemimpin Bani Nadir setelah Huyai bin Al-Akhtab yang tinggal di Khaybar dan bersama sisa-sisa Yahudi mendengar berita tentang kematian Yahudi Bani Quraidah akibat tebasan pedang. Dikatakan semua ini karena ulah Huyai bin Al-Akhtab. Yahudi tidak akan tinggal di Hijaz untuk selama-lamanya. Ya. Ini kalimat dari orang Yahudi Bani Nadir yang tidak terlibat dalam provokasi Huyai bin Al-Akhtab yang masih tinggal di Khaybar, namanya Salam bin Muqsim. Ya. Kemudian juga disebutkan bahwa inilah hukuman yang paling adil, bukan karena rasa amarah kepada seorang atau penghinaan kepada manusia. Nabi sangat mewanti-wanti agar bukan emosi dan dendam yang mengendalikan segala tindakan ini. Disebutkan di sini oleh Al-Muqrizi dalam kitab Imta'ul Asma halaman 248, ada seseorang menarik Nibas bin Qais yang sengaja dibawa untuk dibunuh. Sebelumnya ia dipukul hidungnya sampai mengeluarkan darah. Maka Nabi mengatakan kepada orang yang membawanya, "Mengapa kamu lakukan ini kepadanya? Tidak cukupkah dengan pedang?" Maka Nabi kemudian mengatakan, "Berlaku baiklah dalam mengikat mereka, berilah kesempatan tidur kepada mereka, dan berilah minum. Jangan kalian gabungkan antara panasnya matahari dan panasnya neraka bagi mereka." Hari ini bertepatan dengan musim panas. Kaum muslimin memberikan kesempatan untuk tidur, memberi mereka minum dan makan. Ketika hari sudah dingin, maka Nabi membunuh sisa-sisa orang-orang Yahudi tersebut. Ya. Jadi walaupun hukumannya mati, Nabi masih memperlakukan mereka dengan manusiawi. Ya. Sebab ada musuh-musuh yang mereka tidak mengenal hukum Islam itu dalam memperlakukan tawanan sangat sadis sekali. Tidak membiarkan para tawanan itu tidur. Ya, bahkan disiksa supaya tidak tidur. Dalam rangka apa? Untuk menggali semua informasi yang bisa didapat. Ya, jadi salah satu teknik interogasi supaya orang yang diinterogasi itu bercerita tentang rahasia yang disimpannya, salah satunya apa? Tidak membiarkan dia tidur. Jadi kalau mau tidur ngantuk diganggu, Pak. Mau tidur lagi diganggu lagi. Sehingga akhirnya dia stres. Akhirnya saking ingin tidurnya, dia rela menukar dengan informasi yang diketahuinya. Nah, salah satunya itu. Ya. Atau bagaimana mereka di dalam selnya diikat, setiap detik kepalanya itu ditetesi sama air. Tes. Jelas tidak bisa tidur. Rata-rata orang gila, Pak, setelah melewati model penyiksaan seperti itu. Ya. Jadi beda dengan Nabi. Walaupun ujung-ujungnya ketika selesai musim panas, mereka semuanya juga dibunuh oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi ikhwatal iman azakumullah, ini sekali lagi perlakuan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada mereka semuanya, orang-orang Yahudi. Pelajaran terbesar yang kita dapatkan dari ini, peristiwa ini adalah jangan pernah sekali lagi mempercayai orang Yahudi. Dikatakan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban rahimahullah, bagaimana orang-orang Yahudi itu ketika mereka lemah, mereka akan menjadi orang yang paling baik. Tapi ketika mereka kuat, maka mereka akan menjadi musuh yang besar, yang sangat ingin untuk membunuh kita. Ya, saksikan bagaimana Palestina hari ini. Ya, kemarin ketika menjelang Idul Adha, di satu kampung kaum muslimin ketika mereka berharap Idul Adha, ya mereka akan memberikan korban terbaik mereka berupa kambing-kambing atau domba-domba mereka. Qadarullah, malam menjelang Id itu, Pak,
datang segerombolan orang-orang Yahudi ke kandang-kandang kambing dombanya kaum muslimin, lalu apa? Meracuni domba-domba kaum muslimin dan banyak yang meninggal. Ya, ini jahatnya mereka. Ya, kita dikirimi foto-foto yang terbaru pas mereka meracuni domba-dombanya kaum muslimin yang ada di Palestina itu. Jadi ikhwani fillah azakumullah, belum lagi kejahatan mereka menghapus bumi Palestina dari Google Map. Ya, jelas ini kejahatan yang sangat luar biasa, menghilangkan hak hidup kaum muslimin Palestina yang semestinya adalah tanah mereka, tapi kemudian dirampok oleh orang-orang Yahudi Israel, dan sampai hari ini kemudian eksistensi kaum muslimin Palestina saudara kita itu dihilangkan. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama membebaskan bumi mulia Al-Quds, ya, bumi Syam, bumi Palestina, Suriah dan sebagainya, sebagaimana yang sering disebutkan oleh para mujahidin, min huna nabda wa fil aqsa naltaqi insyaallah. Dari sini kita mulai dan di Al-Aqsa nanti kita akan bertemu insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah